Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke perluan kita. Minggu lalu sampai di materi ini ya, sudah saya jelasin. Berikutnya kita di materi yang ini, inventory control dan strategi. Oke, jadi ada banyak cara untuk mengelola persediaan di dalam gudang ya, karena kita di aktivitas logistik. Salah satunya adalah mengelola inventory persediaan. Banyak strateginya, banyak tekniknya. Di sini saya berikan ada 7, ya, 8 ya. Bentar kursor saya. Ada 8 cara yang saya berikan. Satu adalah mengenai FIFO. Jadi salah satu manajemen persediaan FIFO itu untuk mengambil barang yang duluan datang dan mengambil pertama untuk barang yang duluan datang. Jadi FIFO seperti itu. Ada lagi FIFO, first expired, first out. Kali itu mengambil barang yang expired duluan untuk diambil terlebih dahulu. Nah, aktivitas LIFO ini aktivitasnya murni tim warehouse, tim gudang. Jadi mereka harus melakukan aktivitas ini dan menjalankannya ya, tergantung perusahaannya nanti mau menggunakan metode yang mana ya, FIFO, LIFO atau sebentar saya batuk. Nah, kalau menggunakan FIFO itu nanti perusahaan memang harus punya eh, aplikasi atau sistem yang bisa menilai hari ini Vivo atau enggaknya, atau berapa persen Vivo yang terjadi. Kalaupun nggak ada, ya pakai Excel base ya, pakai Microsoft Excel, tapi harus buat formatnya dulu, buat laporannya dulu, dan itu memang agak ribet sih sebenarnya. Cuma tetap bisa dibuat sih, sehingga nanti Anda mungkin kalau punya formatnya dinilai gitu, Vivo atau enggak, Vivo atau enggak. Nah, bedanya Vivo dengan Vivo itu kalau first ex, first in, first out, memang benar-benar barang yang baru-baru datang itu yang harus dikeluarkan gitu. Sorry, yang datang pertama itu yang dikeluarin. Jadi memang datang duluan itu diambil duluan. Kalau Vivo memang sesuai namanya first expired, first out. Jadi dia yang expired duluan ya. Jadi belum tentu yang expired duluan itu datangnya duluan. Siapa tahu dia datang belakangan tapi lebih expired duluan ya. Contoh Anda di pabrik makanan gitu ya kan biasanya ada expirednya itu kan makanan. Ada nerima barang yang sama gitu. Misal nerima kacang gitu ya. Ada kacang datang di bulan Januari kemarin tanggal 1, tapi expirednya di bulan Desember. Di 1 Februari Anda nerima kacang lagi, tapi expirednya di Agustus. Nah itu kan Anda kalau mau ngeluarin kan ngeluarin yang kedatangan Februari dulu ya. Jadi first expired nih. Sehingga tidak jalanin Vivo, tapi first expired, first out. Mudah-mudahan dipahami ya. Vivo seperti itu. Oke, berikutnya adalah min dan max inventory control. Jadi Anda harus memonitor mana batas bawah saya untuk inventory, mana batas saya batas atas untuk inventory gitu ya. Kalau batas bawah inventory bisa jadi ada dari pemakaian rata-rata hariannya sih ya, atau mingguan juga boleh. Jadi Anda nanti punya data barang keluar harian, barang keluar mingguan. Nah itu kan Anda nanti harus monitor, harus cek itu, harus kontrol ambil rata-ratanya ya. Oh ini nih harus minimal saya gitu ya. Nah, itu bisa Anda gunakan datanya itu sebagai batas minimal. Nah kalau nanti kan Anda punya barang kan nggak mungkin satu teman-teman banyak ya. Ada 10, 20, 50 gitu kan macam-macam rata-ratanya. Ada barang A segini, barang B segini, barang C seberapa-seberapa gitu ya. Nah kalau dari semua jumlah itu nanti belum memenuhi gudang Anda, gudangnya belum penuh gitu, belum 100% atau belum 80%, ya Anda tambahkan proporsional ya. Tambahkan 10%, tambahkan 20% sampai dia full nih, kapasitas gudang itu sebagai batas maksimalnya. Nah, maksimalnya gudang itu memang di angka 80% teman-teman, bukan di angka 100%. Jadi 20%-nya untuk eh, fasilitas umum, jalan, lorong, kantor, meja, dan sebagainya. Oke. Atau Anda bisa memanfaatkan hitungan-hitungan DOI, ETO, ITR, DOH, DIO, kayak gitu-gitu lah. Dan bisa jadi internet untuk dimanfaatkan mencari batas bawah dan batas atas stok Anda. Oke. Berikutnya adalah just in time inventory. Jadi just in time itu adalah barang yang datang langsung dipakai. Hasil produksi langsung dijual. Jadi cepat nih stoknya nggak banyak-banyak gitu. Anda datang pakai hasil produksi dijual. Barang yang itu di repackage langsung dijual. Itu jadi nggak terlalu lama stoknya di gudang. Nah, ini memang penyampaiannya mudah tapi pelaksanaannya sulit.
Anda bisa melaksanakan ini kalau Anda sudah bisa memprediksi demand dengan bagus, dengan tepat gitu ya. Jadi permintaannya itu bisa Anda prediksi ya. Bisa Anda estimasikan dengan bagus nih, demand-nya, permintaannya. Sehingga kalau Anda bisa memperkirakan estimasi permintaan dengan baik, Anda bisa merencanakan kebutuhan finish good-nya. Finish good Anda berapa. Kalau Anda bisa merencanakan finish good dengan baik, waktu dan tempat dan jumlahnya, Anda bisa merencanakan produksi dengan baik juga, kebutuhan bahan-bahannya juga, datangannya bahan-bahan juga ya, Anda bisa rencanakan baik dengan tepat nih. Sehingga datang langsung pakai, datang langsung pakai. Nah, seperti itu Jasin. Kalau masih belum bisa memprediksi demand dengan bagus, ya nggak bisa mungkin jalanin CIT ini ya. Jadi belajar-belajar terus ya. Selama ini yang mungkin kita rasakan adalah punya stok kok kurang, punya stok kok kebanyakan, gitu-gitu ya. Karena demandnya belum bisa terprediksi dengan. Oke, berikutnya adalah two or three bin system. Two or three bin system ini adalah metode pengawasan stok dengan memisahkan jadi stoknya jadi dua tempat gitu ya. Misalnya ada nyimpen apa, ini barang-barang yang susah dihitung secara visual gitu, retail ya, baut, mur, air, pasir, kayak gitu, susah dihitung secara visual kan ya. Nah ini Anda perlu nanti misalkan jadi dua tempat teman-teman. Nah kalau sudah jadi dua tempat, tempat pertama, Anda kan pakai tempat pertama nih, tempat pertama terpakai habis. Nah kalau sudah habis, maaf ini, habis tandanya Anda harus segera order ke pembelian atau ke purchasing atau ke procurement atau siapa Anda sendiri yang order lah, order ke suppliernya, oke beli. Nah, selama Anda menunggu dia datang barangnya, sekarang Anda pakai tempat kedua. Pakai, mau habis, biasanya sih sebelum habis ini udah datang ya. Datang penuh lagi. Nanti ini habis, tandanya, oh, habis nih. Tandanya saya harus pesan nih, pesan lagi. Nah, kayak gitu modelnya teman-teman ya. Pesan, habis pesan, pakai ini, datang lagi. Habis pesan, ini pakai-pakai, datang lagi. Kayak gitu ya. Biasanya, kadang-kadang nanti ada kasus, ini habis. Sekarang pesan, sekarang pakai tempat kedua habis, kok belum datang, wah ini tandanya Anda harus pakai three bin system. Nah, kalau three bin system agak lebih aman sih ya, karena tempat pertama habis, Anda pesan dan belum datang, sekarang Anda pesan tempat kedua dan habis belum datang, tandanya Anda sekarang ingat ya, lu, oh belum datang, jadi ingat kan Anda ya, dan di tempat kedua habis gitu. Ada telepon mana di barang saya nih gitu ya. Yang pesanan pertama gitu, oh iya Pak, tadi sudah mau datang nih kemarin, minta maaf, bla 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 gitu ya. Oke datang nih. Sekarang Anda pesan lagi untuk tempat kedua kan, tempat pertama sudah di jalan. Nah, besok datang nih. Sekarang pakai tempat ketiga ya, tempat ketiga kan full nih. Nah kayak gitu modelnya. Kemudian dipahami ya. Tempat three bin system kelihatannya sudah aman deh, nggak perlu four bin system, nggak perlu. Tiga aja sudah cukup karena Anda selalu memperhatikan secara visual. Tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga. Oke, berikutnya adalah fixed order quantity. Nah, kalau kayak ini, apa namanya, supplier itu menetapkan kalau beli di saya harus fixed order ya. Anda mungkin pernah mengenal istilah minimal order quantity. Kalau minimal itu, si supplier menetapkan ada batas minimal pembelian gitu, ya, dibatasi minimalnya. Tapi kalau apa namanya, eh kalau fix itu tidak bisa di atasnya sedikit, tapi harus dua kali lipat. Kalau minimalnya 100, kalau fixnya 100 ya Anda harus beli 100, kalau nggak 200 ya. Kalau minimal angkanya 100, Anda bisa 1200, 120 boleh, 130 boleh gitu, karena minimal. Kalau fix, ini lebih ke angka berkali lipat. Jadi ada beberapa supplier yang menerapkan seperti itu. Kemudian ada fix period. Ya ini waktunya bebas pesan kapanpun, tapi jumlahnya ditetapkan oleh supplier. Kalau ini fixed period adalah waktunya ditetapkan oleh supplier Anda gitu ya, atau pabrik Anda gitu. Kalau Anda ada beli di pabrik, jadinya dia Anda jumlahnya bebas tapi waktunya ditentukan sama dia. Mau per tanggal 1 sampai 10 periode order ya, atau nanti per hari Senin gitu, nanti kirimnya di minggu yang sama gitu. Jadi ada periode-periodenya. Atau Anda misal Anda di sebuah toko gitu didatangin sales setiap hari Kamis, datang tiap hari Kamis kan hari Kamis ya. Belinya berapapun boleh tapi tiap hari Kamis. Nah, itu fix fix period period ordering. Berikutnya adalah vendor minutes inventory. Kalau vendor minutes inventory itu vendornya akan memanage stok kita gitu ya. Jadi ini salah satu perjanjian, bukan perjanjian ya. Salah satu bentuk kerjasama next level antara customer dan supplier, supplier dan customer untuk bisa meningkatkan kerjasamanya lagi ya dengan cara si vendornya itu si suppliernya akan memanage stoknya si customer. Jadi customernya tinggal nunggu aja barang yang datang ya. Tapi ini kan perjanjian kerjasama next level ya. Jadi harusnya sih semua perjanjian, semua kerjasama itu harusnya sama-sama menguntungkan. Tapi kalau ini next level lagi, jadi lebih lebih menguntungkan gitu ya.
Kalau kita bayanginnya kok enak customernya ya, dikirim barangnya. Jadi ceritanya itu mereka akan kerjasama janjian. Kalau si stoknya customer mendekati atau sudah menyentuh angka 100, tandanya barang harus sudah dikirim ya. Berapa gitu perjanjian? 1.000 kah, 2.000 kah, 100 kah, bebas ya. Pokoknya ada stok segitu kirim, stok segitu kirim. Nah kayak gitu kan customernya enak ya. Cuma si suppliernya harus enak juga istilahnya, harus punya keuntungan ya. Salah satunya adalah dia minta ordernya banyak gitu ya. Jangka panjang. Eh, Beneran angkanya, jangan sampai cuma janji-janji doang, pembayaran bisa lebih cepat. Nah itu beberapa keuntungan yang bisa didapat oleh si suppliernya sehingga nanti kerjasama ini bisa dijalani. Oke, berikutnya adalah set par level. Set par level itu adalah penentuan stok batas minimal atau safety stock boleh, titik min stok minimal juga boleh teman-teman. Nah itu apa namanya, set par level ya, jadi ada menentukan stok batas safety stock atau stok minimalnya. Oke, itu mungkin yang ada di slide ini penjelasan saya. Nah, sekarang tugas Anda, saya kasih tugas gitu ya Anda ya. Tugasnya adalah Anda pilih salah satu ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan Anda perlu menjelaskan lebih banyak lagi ya. Dalam bentuk tulisan juga boleh. Kemudian keluarin rumus-rumusnya ya. Eh, Salah satu aja, pilih salah satu ya. Untuk pengelolaan inventory. Jadi Anda tulis minimal itu di separuh apa folio gitu, kemudian keluarin formula-formulasinya dan kasih contoh perhitungannya. Oke, ya, itu tugas pertama. Tugas kedua adalah Anda cari inventory control strategi selain 8 ini di luar sana. Oke, nanti Anda dapetin apa satu. Jadi tugasnya ada dua seperti itu. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di sesi ini ya. Silakan nanti dipelajari. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.